Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Ya, Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kira-kira dari antara kalian ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada yang tahu? Sakit. Ya, semoga teman-teman untuk selanjutnya ya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran Ibu di materi selanjutnya. Baiklah, kira-kira di sini ada yang sudah tahu pembelajaran kita hari ini apa? Karena kita melanjutkan materi yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari sistem ekskresi. Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi organ ginjal. Jadi, pembelajaran kita hari ini tentang sistem ekskresi, kira-kira ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Ayo yang sudah belajar. Saya Bu. Iya. Ekskresi adalah pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ada yang ingin menjelaskan lagi? Mega? Saya. Apa itu sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi adalah sistem yang mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan bersifat racun. Ya. Jadi, sistem ekskresi pada manusia itu adalah sebuah proses pengeluaran zat sisa dari tubuh. Proses metabolisme tubuh itu meliputi proses menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Jadi dalam proses metabolisme itu nantinya akan dihasilkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi zat ini nanti harus dikeluarkan dari tubuh karena dapat membahayakan tubuh kita ya. Adapun organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi pada manusia, ada yang tahu kira-kira organ-organ apa saja yang berperan dalam proses ekskresi pada manusia? Ginjal, kulit, paru-paru, hati Bu. Iya. Jadi organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi pada manusia ya sudah jelas di slide, bisa kalian lihat di situ ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru dan hati ya. Fungsi sistem ekskresi itu sendiri yaitu membuang limbah sisa metabolisme berbahaya atau yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, maka nantinya akan membahayakan kondisi tubuh kita. Itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas lebih spesifiknya untuk yang ginjal ya, organ sistem ekskresi pada manusia yaitu yang ginjal. Di sini ada hubungan struktur dan fungsi ginjal. Hubungannya yaitu ginjal merupakan alat ekskresi yang berfungsi untuk proses sistem urin.
yang meliputi menyaring kotoran atau terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dalam air yang berbentuk urin. Bisa kalian lihat sendiri ya gambarnya. Kemudian kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi ginjal. Kira-kira ada yang sudah tahu apa kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi ginjal? Ada yang ingin mencoba jawab? Batu ginjal, sindrom nefrotik, Ya, selain itu apalagi kan masih banyak lagi. diabetes, Bu. Ya, diabetes juga termasuk ya. Jadi kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi ginjal yang pertama itu ada diabetes insipidus. Bisa kalian lihat di gambar di slide ya. Di situ diabetes insipidus adalah suatu kelainan pada sistem ekskresi karena kekurangan hormon antidiuretik. Kelainan ini dapat menyebabkan rasa haus yang berlebihan serta pengeluaran urin menjadi banyak dan sangat encer. Itu untuk yang diabetes insipidus. Kemudian selanjutnya ada batu ginjal. Ada batu ginjal. Batu ginjal adalah penyakit yang terjadi karena adanya batu di dalam ginjal. Batu tersebut merupakan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat. Itu yang diartikan dengan batu ginjal. Di situ ada, bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Kemudian selanjutnya ada penyakit yaitu nefritis. Nefritis adalah penyakit pada ginjal karena kerusakan pada glomerulus yang disebabkan oleh infeksi kuman. Penyakit ini dapat menyebabkan uremia atau urea dan asam urin kembali ke darah sehingga kemampuan peredaran airnya jadi terganggu. Kemudian selanjutnya ada diabetes mellitus. Ini adalah kelainan pada ginjal karena adanya gula atau glukosa dalam urin yang disebabkan kekurangan hormon insulin. Ya. Kemudian selanjutnya adapun penyakit poliuria adalah gangguan pada ginjal di mana urin dikeluarkan sangat banyak dan encer. Sedangkan oliguria adalah urin yang dihasilkan sangat sedikit. Kemudian selanjutnya ada penyakit albuminuria. Albuminuria adalah kelainan pada ginjal karena terdapat albumin dan protein di dalam urin. Hal ini merupakan suatu gejala kerusakan alat filtrasi pada ginjal. Kemudian selanjutnya ada anuria. Anuria ini adalah kegagalan ginjal sehingga tidak dapat membuat urin. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada glomerulus. Akibatnya proses filtrasi tidak dapat dilakukan dan tidak ada urin yang dihasilkan. Ya. Kemudian ada lagi yaitu cara menjaga kesehatan ginjal kita ya. Yang pertama itu mengatur pola makanan. Jadi kita dalam mengatur pola makanan sebenarnya itu kita makan dalam sehari itu maksimalnya ada 3 kali ya, pagi, siang, dan malam ya.
Kemudian yang kedua, aktif bergerak. Jadi yang dikatakan aktif bergerak, kita seperti berolahraga, lari-lari kecil, bisa kita lakukan ya di rumah. Kemudian yang ketiga, menjaga berat badan. Menjaga berat badan artinya kita menjaga asupan makanan kita yang cukup, jangan juga yang berlebihan, jangan juga terlalu sedikit juga. Kemudian yang keempat, menghindari konsumsi alkohol dan rokok. Nah, itu yang perlu kita jaga untuk kesehatan ginjal kita ya. Kemudian kontrol tekanan darah. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat penting dan sangat sederhana ya, yaitu minum cukup air putih. Sebenarnya 8 gelas untuk sehari itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan ginjal kita ya. Sampai di sini sudah paham? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Kalau sudah paham, di sini kita masuk pada materi diskusi kita hari ini. Di sini ada 5 soal. Kalian boleh secara kelompok atau diskusi untuk menjawab 5 pertanyaan ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Ibu kasih waktu kalian sekitar 5 menit untuk mencari jawaban dari 5 soal ini. Nanti kita akan jawab sama-sama jika kalian sudah selesai ya. Dimulai dari sekarang. Aku jawab nomor 1. Ada yang sudah dapat jawabannya? Ada, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya, bisa jawab nomor berapa? Nomor 1, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi nomor 1 itu soalnya sebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Itu organnya ada paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Ya, benar ya jawaban teman kalian. Jadi organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi pada manusia adalah, yang pertama itu adalah kulit. Kira-kira kulit mengeluarkan zat sisa berupa apa? Iya, berupa keringat. Itu yang kulit ya. Kemudian ginjal. Kalau ginjal ini kira-kira berupa zat sisa apa? Urin. Urin, ya betul. Kemudian paru-paru. CO2. Ya, CO2 ya. Kemudian hati. Apa yang Cairan dikeluarkan empedu. hati? Untuk yang hati.
Empedu. Ya, empedu ya, benar ya. Kemudian untuk soal yang kedua, ada yang bisa jawab? Ini mudah sekali ya, sudah dijelaskan tadi. Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Megawati Merpaung. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Fungsi dari sistem ekskresi yaitu membuang limbah atau sisa metabolisme yang berbahaya atau yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Karena jika tidak segera dikeluarkan, maka akan membahayakan kondisi tubuh. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Ya, benar sekali ya jawabannya. Tapi kira-kira ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup? Ya, benar ya apa yang sudah disampaikan teman kalian tadi. Jadi fungsi sistem ekskresi pada manusia itu sendiri adalah untuk membuang limbah atau sisa metabolisme berbahaya atau yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi kalau tidak segera dikeluarkan, maka nantinya akan membahayakan kondisi tubuh kita ya. Seperti kita mau buang air kecil atau buang air besar, itu tidak bisa ditahan-tahan ya. Harus segera dikeluarkan. Kemudian untuk soal yang nomor 3, ada yang bisa menjawab? Untuk yang nomor 3, itu 2 orang kalau bisa. Ada yang ingin menjawab? Di situ kan katanya mengisi bagian-bagian dari struktur ginjal. Berarti ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 3. 2 orang ya menjawabnya. Ada yang sudah dapat? Ya, silakan. Kamu mau menjawab yang mana? Yang sebelah kiri ya, berarti A, B, C, dan D ya. Nanti temannya yang melanjutkan bagian E, F, dan G ya. Silakan. Ini saya mau menjawab bagian A sampai D. Untuk bagian A itu ada pengusaha riset. Tes. Ya, sudah. Ya, ada. Ya, nomor 3 itu untuk Riri suaranya masih belum kedengaran. Tes. Oh ya, silakan. Untuk nomor 3 itu bagian A ada saliset, kemudian yang bagian B itu arteria venalis. Iya, untuk Riri suaranya nggak kedengaran ya. Iya, boleh yang lainnya yang menjawab dulu ya.
Ya, untuk yang nomor 3. Katanya tadi mau menjawab bagian yang A, B, C, dan D. Saya Bu. Ya, silakan. Untuk yang bagian salsis untuk membagi bagian anatomi ginjal dengan membedakan bahan susunnya antara salsis utama dan salsis kecil. Yang bagian B, arteri renalis berfungsi untuk menghantarkan darah ke dalam ginjal untuk disaring glomerulus. Untuk yang C, renalis. Untuk yang D, ureter berfungsi mengalirkan urin ke kandungan. Itu, Bu. Ya, benar ya jawabannya tadi. Untuk yang A, itu adalah salises untuk membagi bagian anatomi ginjal dengan membedakan bahan penyusunnya antara salises utama dengan salises yang kecil ya. Kemudian yang B itu arteri renalis ya, benar apa yang sudah dijawab teman kalian tadi, itu berfungsi untuk menghantarkan darah ke dalam ginjal untuk disaring di glomerulus. Yang C-nya itu vein renalis, kemudian yang D-nya itu adalah ureter. Ini berfungsi mengalirkan urin ke kandung kemih. Sampai situ sudah paham ya, sudah tahu ya, dari bagian-bagiannya dan fungsinya juga kalian sudah tahu. Kemudian yang untuk E, F, dan G, kira-kira ada yang ingin menjawab? Untuk bagian E, F, dan G. Jelas ya gambarnya di situ? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang ingin menjawab tadi bagian E, F, dan G? Ya, silakan untuk Dahlia menjawab. Yang bagian E Ya. Pelvis renalis berfungsi menampung urin atau hasil proses penyaringan sementara. Kemudian yang F, itulah tempat terjadinya reanimasi dan augmentasi filtrat urin. Kemudian yang G, korteks berfungsi untuk menyaring darah. Ya, betul ya apa yang sudah dijelaskan teman kalian tadi. Untuk yang E-nya itu adalah gambarnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini untuk yang bagian E, ini adalah pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin atau hasil proses penyaringan sementara. Sedangkan yang F-nya ini medula, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi filtrat urin. Kemudian yang G, ini ya, bagian ininya. Ini korteks berfungsi untuk menyaring darah, itu ya fungsinya. Kemudian selanjutnya nomor 4. Ada yang ingin coba menjawab? Mudah ya, sudah dijelaskan apa saja penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi manusia ginjal. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama ada albuminuria, adalah kelainan pada ginjal karena terdapat albumin dan protein di dalam urin.
Hal ini merupakan suatu gejala kerusakan alat filtrasi pada ginjal. Kemudian kelainan yang kedua, diabetes mellitus adalah kelainan pada ginjal karena adanya gula atau glukosa dalam urin yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Kemudian kelainan yang selanjutnya yaitu diabetes insipidus adalah suatu kelainan pada sistem ekskresi karena kekurangan hormon antidiuretik. Kelainan ini dapat menyebabkan rasa haus yang berlebihan serta pengeluaran urin menjadi banyak dan sangat encer. Kemudian ada kelainan lagi, nefritis adalah penyakit pada ginjal karena kerusakan pada glomerulus yang disebabkan oleh infeksi kuman. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan uremia. Dah, Bu. Ya. Semuanya sudah mendengarkan tadi tuh? Sudah cukup ya. Ibu ulang lagi, untuk kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi ginjal itu bermacam-macam ya. Ada albuminuria, diabetes mellitus, diabetes insipidus, nefritis, batu ginjal, kemudian poliuria dan anuria ya. Itu adalah penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi manusia dan ginjal. Makanya tadi kita diusahakan untuk menjaga kesehatan ginjal kita ya, seperti minum air putih, olahraga yang cukup, itu ya. Kemudian bersiap-siap untuk yang nomor 5, Ibu minta dari ini ya, Amel, coba. Ya, Amel. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Bisa Dengar lah. Iya, sudah kedengaran, Amel. Itu mengatur pola makan, yang kedua itu aktif bergerak, yang ketiga itu menjaga berat badan, menghindari konsumsi alkohol dan darah. Ya, benar ya. Apa yang sudah dijelaskan teman kalian tadi sudah cukup jelas. Ibu ulangi lagi. Jadi di sini ada cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama, mengatur pola makan, itu sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian aktif bergerak atau olahraga yang cukup. Kemudian menjaga berat badan, menghindari konsumsi alkohol dan rokok. Kemudian kontrol tekanan darah, itu juga sangat perlu ya. Terima kasih. Hari ini kalian sudah cukup jelas ya untuk menjawab 5 soal ini. Dan semuanya sudah menjawab dengan benar. Di sini kita akan masuk evaluasi. Silakan, ini ada 8 soal ya. Silakan kalian foto. Kalian foto untuk 8 soal ini. Nanti kalian kerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan ke WA Ibu ya. Sekitar jam 2 siang nanti. Itu terakhirnya untuk kalian kirim semuanya ya. Dari nomor 1 sampai 8. Cukup kalian ketik di situ yang nomor 1 misalkan A ya. Cukup seperti itu saja, kalian jawab, tidak usah panjang lebar. Dan dikumpul terakhir jam 2 siang. Aku harap kalian semua harus dikumpulkan untuk nilai kalian ya, untuk menambah nilai kalian. Siap, Bu. Ya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
Kira-kira dari antara kalian ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya dari apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah kalian jelaskan juga, apa yang sudah kalian cari dan kalian jawab jawabannya, apa yang bisa kalian simpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa satu orang menyampaikan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, jadi kesimpulannya yaitu ekskresi pada manusia yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi organ-organ paru, hati, ginjal, dan kulit. Nah, kalau kulit itu dia mengeluarkan urin, hati berupa cairan dan paru-paru berupa karbon dioksida. Ya, bagus ya, sudah bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini, sudah cukup jelas, sudah paham apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi dan apa-apa saja organ pada sistem ekskresi ini, dari fungsinya apa, kemudian hubungannya seperti apa, cara menjaga kesehatannya sudah dijelaskan dan sudah dijawab oleh kalian tadi dan semuanya benar. Jadi untuk minggu depan Ibu harapkan kalian bisa lebih rajin belajar lagi supaya kalian bisa lebih memahaminya lagi ya untuk pelajaran yang selanjutnya. Baiklah, pembelajaran kita pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum mengakhirinya, Ibu minta satu orang dari kalian untuk memimpin berdoa. Amel, silakan pimpin berdoa. Baik, saya yang akan memimpin. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin dengan agama Kristen. Berdoa mulai. Selesai. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Dan jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa juga jaga kesehatan kalian saat pandemi COVID-19 ini ya. Tetap di rumah. Selamat pagi dan Ibu ucapkan terima kasih ya.